Supreme Martial God Technique. Bab 141 sampai bab 145. Bab 141 berjalan-jalan dengan anjing. Jika pedang itu ditusukkan ke tubuhnya sekarang, dia mungkin tidak akan begitu marah. Dia sudah melihat keburukan sifat manusia. Yang paling kamu takuti adalah orang-orang di sekitarmu yang menyayangimu akan terluka karenamu. Inilah inti Wu Yun. Melihat semuanya telah terungkap, Wei Yuhao berhenti berpura-pura dan berkata, "Adik laki-laki, saya harus mengakui bahwa saya sangat mengagumi Anda, tetapi Anda memiliki terlalu banyak harta. Saya pikir Anda tidak keberatan memberikannya kepada kakak laki-laki." Bar. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Yuan Lai dan berkata, "Lakukan." Bajingan. Wu Yun menggendong Mu Zirou, perutnya masih berdarah, dan dia mengertakkan gigi dan meraung. Tetapi pada saat ini, ketika semua orang di sekitar mereka melihat bahwa Sekte Fei Yun telah memulai perselisihan internal, mereka semua meledak. "Ayo, tangkap Wu Yun dan ambil harta karunnya." Sekte Fei Yun mereka sedang dalam kekacauan, jadi apa yang harus kita takuti? Di kejauhan, Yu Chengfeng juga menyeringai, Sekte Fei Yun, keluarga yang terkenal dan jujur, haha." Di tengah kerumunan, Wu Yun sepertinya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Semua orang masuk dengan putus asa, berharap bisa menangkap Wu Yun terlebih dahulu. Yuan Li, Wei Yuhao, dan 3 kultivator biasa veteran yang paling dekat semuanya mengambil tindakan pada saat ini, dan tampaknya Wu Yun akan terluka parah oleh pedang mereka. Jika mereka diberi waktu lebih lama, Wu Yun benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri. Jika Wu Yun benar-benar tidak punya jalan keluar, dia mungkin sudah menggunakan teknik menggambar guntur sejak lama. Bagaimana dia bisa tidak berdaya di depan kelompok sampah ini? Hanya tinggal satu langkah terakhir dalam formasi Fuxian 8 desolasi sebelumnya, dan sekarang, langkah ini telah selesai. Kemudian, Wu Yun terdengar berteriak, "Keluar dari sini." Dengan suara gemuruh, formasi itu tiba-tiba meletus dengan momentum yang agung, bercampur dengan niat membunuh yang kuat. Bahkan para pembudidaya alam bela diri bumi mereka tidak dapat menahannya. Meskipun formasi abadi 8 desolasi Fu hanyalah formasi abadi Fu 8 desolasi yang kecil, kekuatannya cukup menakutkan. Semakin dekat orang-orang dengan formasi tersebut maka dampaknya akan semakin besar, terutama mereka yang berdiri di dalam formasi tersebut, seperti Wei Yuhao dan Yuan Li. Satu demi satu, mereka dikejutkan oleh momentum kuat ini dan mundur sambil muntah darah. Bocah kecil ini benar-benar membuat formasi abadi 8 kehancuran kecil. Ketiga kultivator biasa veteran itu penuh dengan kebencian. Dengan kultivasi mereka telah mengejar seorang anak laki-laki di alam bela diri sejati begitu lama, dan sekarang mereka bahkan terluka oleh serangan balik. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Wu Yun memegang Mu Zirou dan duduk dengan kokoh di tengah formasi. Formasi abadi 8 desolasi telah diaktifkan. Orang-orang ini tidak akan bisa masuk untuk sementara waktu, dan Wu Yun dan Mu Zirou, yang terluka parah, tidak bisa melarikan diri dari sini sama sekali. Dengan wajah muram, pikirku, karena kamu sangat menginginkan sesuatu dariku, maka aku akan membiarkanmu menanggung akibatnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan keras, "Kalian masing-masing ingin menerimaku kembali, tetapi hanya ada satu dari kalian, Wu Yun. Dengan cara ini, siapapun di antara kalian yang dapat bertahan sampai akhir, aku akan mengikutinya kembali." Kata-kata ini memang menggugah kegembiraan banyak orang, namun ada pula yang skeptis. "Kamu anak yang sangat licik. Apakah kamu ingin menipu kami agar saling membunuh?" Wu Yun tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu aku bisa melarikan diri dari sini dengan orang yang terluka parah? Kamu tidak harus percaya padaku." Setelah formasi abadi 8 kehancuran gagal, orang-orang dari Sekte Fei Yun dan Sekte Penjinak Binatang mereka pasti akan mengambil tindakan. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan mereka ketika saatnya tiba? Semua orang segera mulai berpikir dalam hati,
dan merasa pernyataan ini masuk akal. Saat ini, Yu Chengfeng, Yuan Lai, Wei Yuhao dan yang lainnya mulai terlihat jelek. Mereka awalnya mengira mereka bisa membela Wu Yun di sini, tetapi mereka tidak menyangka Wu Yun akan melakukan tindakan seperti itu. Kedua sekte mereka tiba-tiba menjadi sasaran kritik publik. Beberapa saat kemudian, masa kembali gelisah, dan beberapa di antara mereka mulai berorganisasi. Teman-teman, kita masing-masing menginginkan Wu Yun, tapi musuh terbesar kita mungkin adalah sekte pengendali binatang dan sekte Fei Yun. Bagaimana kalau kita bersatu dan mengalahkan sekte pengendali binatang dan sekte Fei Yun sebelum Wu Yun keluar? Begitu hal ini dikatakan, semua orang setuju. Setelah mendengar kata-kata ini, bahkan 3 biksu veteran yang mengikuti Yuan Li mulai bimbang. Saya melihat 3 orang menundukkan kepala dan berbisik, "Saudaraku, saya pikir akan lebih baik jika bergabung dengan orang-orang ini untuk menangani sekte penjinak binatang dan sekte Fei Yun terlebih dahulu. Yang kita inginkan sekarang bukan hanya darah Wu Yun, tetapi juga darah di tubuhnya. Kita harus mendapatkan harta karun itu." Yah, apa yang kamu katakan masuk akal. Mereka bertiga dengan cepat mencapai konsensus, dan kemudian melihat kultivator biasa tiba-tiba mengambil tindakan, pertama menamparkan Yuan Li. Yuan Li yang tidak siap langsung dipukul di telapak tangannya dan muntah darah. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Yuan Li mundur dengan panik. "Huff, apa yang kamu lakukan? Bunuh kamu. Bagaimana kami bisa melahap Wu Yun untuk diri kami sendiri jika kami tidak membunuhmu?" Kultivator tua biasa memiliki wajah muram dan menerkamnya lagi. Pada saat yang sama, kerumunan mulai mengambil tindakan. Beberapa orang bergegas menuju orang-orang dari sekte mastering binatang, sementara yang lain bergegas menuju Wei Yuhao dan yang lainnya. Dengan wanita Miao Jiang dan Yu Chengfeng di sini, sekte penjinak binatang masih bisa menahannya. Sekte Fei Yun tidak seberuntung itu, sekarang hanya Wei Yuhao dan Yuan Li yang tersisa, tetapi Yuan Li terluka parah dan kehilangan sebagian besar efektivitas tempurnya. Segera, Wei Yuhao dan Wei Yuhao dikelilingi oleh banyak orang, beberapa di antaranya bahkan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Wei Yuhao, dan dia juga harus melindungi Yuan Li yang terluka. Pada saat ini, mereka seperti belalang di tali yang sama. Segera, Wei Yuhao terluka, dan Yuan Li juga terluka dan berkata, "Ayo pergi, ayo cepat." Wei Yuhao mengertakkan giginya, menatap Wu Yun dalam formasi yang sedang melihat mereka dengan ekspresi bercanda, mengertakkan gigi, dan melarikan diri dengan cepat bersama Yuan Li. Dengan tingkat kultivasi mereka berdua, meski terluka, mereka tetap tidak kesulitan untuk melarikan diri. Orang-orang dari sekte Fei Yun telah diusir, dan hanya sekte penjinak binatang yang tersisa. Semua orang mengerumuni dan mengepung sekte penjinak binatang. Sekte penjinak binatang, karena Yu Chengfeng pernah terluka parah oleh monster itu sebelumnya, meskipun telah pulih hingga 70% hingga 80%, efektivitas tempurnya sangat berkurang. Meskipun racun wanita Miao ada di sana, kekalahan mereka tidak akan separah Yuan Li dan yang lainnya, tetapi mereka akan segera tidak dapat bertahan. Dia dipaksa kembali oleh orang banyak. Melihat mereka bertarung semakin jauh, Wu Yun mengerutkan kening dan diam-diam berpikir bahwa kesempatan telah tiba. Saat ini, tidak banyak waktu tersisa di formasi Bahuang Fuxian, dan kemampuannya hanya dapat mempertahankannya dalam waktu lama. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Begitu mereka bereaksi, mereka mungkin tidak punya tempat tujuan bersama Mu Zirou. Pada saat ini, Wu Yun melompat, terbang ke udara, dan terbang menuju kejauhan. Tiba-tiba seseorang di antara orang-orang yang bertarung dengan sekte penjinak binatang di sana berteriak, "Berhenti berkelahi!" Wu Yun lari. "Kamu bajingan, kita telah ditipu, ayo kita kejar dia." Pada saat itu, semua orang meletakkan tangan mereka untuk bertarung dan mulai mengejar Wu Yun ke arah pelariannya. Meskipun langkah naga pengembara Wu Yun secepat kilat, dia masih memiliki Mu Zirou di punggungnya.
Ada banyak pembudidaya alam bela diri bumi di antara pengejar di belakangnya, dan dia segera menyusul. Saat Wu Yun berlari dengan liar, dia berkata pada dirinya sendiri, tidak, jika ini terus berlanjut, mereka akan menyusul. Kita harus menemukan jalan. Bab 142 Leluhur. Wu Yun ingin membawa Mu Zirou keluar dari menara iblis berlantai 9 terlebih dahulu, tetapi jalan keluarnya telah diblokir oleh kerumunan. Jelas mereka ingin memblokir Wu Yun di dalam. Gigit peluru, saya tidak punya pilihan selain terus masuk lebih dalam. Sambil berlari liar dengan Mu Zirou di punggungnya, ia juga harus bertarung melawan musuh yang mengejarnya. Segera Wu Yun terkena beberapa serangan, dan darahnya mendidih. Lupakan saja, ayo kita coba. Wu Yun sudah menyerah. Karena disbintang domain bela diri dapat menghancurkan formasi jahat bumi, seharusnya tidak ada masalah menggunakannya sebagai senjata untuk mengusir orang-orang ini. Setelah membaca formulanya, Wu Yu Stardust dengan cepat membesar dari cincin penyimpanan, dan kerumunan di belakangnya hendak menyusul Wu Yun. Tapi tiba-tiba, sebuah senjata besar muncul di depan Wu Yun, dan seseorang dengan mata tajam berseru, hati-hati, itu artefak anak itu. Benda ini bahkan dapat menghancurkan formasi jahat bumi, minggir. Ledakan. Wu Yu Stardust terbanting, menciptakan lubang besar yang dalam di tanah. Meski tidak melukai siapapun, namun juga menghambat kecepatan mereka. Sama seperti ini, Wu Yun memukul mereka dengan Martial Domain Stardust secara berkala, dan setelah beberapa putaran, dia akhirnya menarik diri. Tubuh Wu Yun juga berangsur-angsur habis. Bagaimanapun, dia bukanlah orang yang maha kuasa. Saat menjalankan langkah naga dan berlari liar dengan Mu Zirou di punggungnya, dia mengendalikan disbintang domain bela diri untuk menyerang. Meskipun itu adalah senjata ilahi dan kuat, itu juga menghabiskan banyak energi. Untungnya, Wu Yun telah menutup celah tersebut sebelum dia pingsan. Sebuah ruang terbuka besar muncul di depannya. Ada ribuan jalan bercabang di depan ruang terbuka. Wu Yun menyelam ke salah satu jalan bercabang. Di ujung jalan bercabang, sebuah ruang batu muncul. Wu Yun mengambil memimpin dan menggunakan disbintang domain bela diri untuk mendobrak pintu kamar batu. Setelah menyegelnya, dia memasuki kamar batu, meletakkan Mu Zirou, dan dengan cepat mulai menyilangkan kaki untuk memulihkan energi spiritualnya. Terdapat ribuan jalan samping di luar, dan diperkirakan mereka tidak akan dapat menemukan tempat ini untuk sementara waktu. Mereka harus segera mendapatkan kembali kekuatannya dan meninggalkan tempat ini sebelum menemukannya. Di luar, massa juga mengejar hingga ke ruang terbuka ini. Meski jumlahnya ratusan, namun mau tak mau mereka merasa kebas saat menghadapi ribuan sisi jalan tersebut. Jika Anda mengambil langkah yang salah, Anda mungkin akan merindukan Wu Yun sepenuhnya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, So Jue memberitahu mereka bahwa hanya ada sedikit pertigaan yang mengarah langsung ke tempat pertama, ada yang rumit dan terhubung membentuk labirin, ada yang mengarah ke tempat lain setelah pertigaan, dan ada pula yang bagian depannya tertutup. Wu Yun mengambil jalan tertutup. Ces, kita tidak boleh membiarkan anak itu kabur. Pada saat ini, mereka juga mengejar Zhen Huo. Bagaimana mungkin sekelompok lelaki tua tidak marah ketika mereka dibodohi oleh seorang anak muda yang berada di alam Zhenwu tingkat barat? Secara khusus, 3 petani biasa veteran sedang mengertakkan gigi. Mereka bahkan telah menyinggung Sekte Fei Yun karena Wu Yun. Jika Wu Yun tidak dapat ditangkap, itu akan sangat merugikan. Segera, mereka mulai mencari secara terpisah. Untuk mencegah Wu Yun Hui melarikan diri, mereka dibagi menjadi 3 kelompok dan ratusan kelompok untuk mulai mencari di sepanjang sisi jalan. Namun, Yu Chengfeng dan yang lainnya lebih bijaksana dan menunggu di ruang terbuka terlebih dahulu, membiarkan orang-orang bodoh ini melakukan pekerjaan fisik. Selama Wu Yun keluar, mereka pasti akan bertemu dengannya. Di akhir lorong, di ruang batu, Wu Yun dengan cepat mengatur napasnya,
mengoperasikan teknik dewa bela diri Taisang dan melahap jiwa bela diri secara ekstrim, memaksimalkan melahap dan memurnikan energi spiritual dunia sekitarnya. 1/4 jam kemudian, Wu Yun akhirnya kembali ke kondisi puncaknya. Melihat Mu Zero yang terluka parah dan tidak sadarkan diri di depannya, dia segera memeriksa lukanya. Situasinya sekarang serius, dan dia tidak punya waktu sampai sekarang. Saat ini, dia tidak peduli dengan begitu banyak tabu. Dia melepas pakaian Mu Zero dan memeriksa lukanya. Meskipun mereka adalah praktisi, mereka tidak maha kuasa. Pedang Wei Yuhao pertama kali menembus perut Mu Zero. Dantiannya rusak parah dan sangat membutuhkan perawatan medis. Namun, tidak ada ramuan atau ramuan di sini. Bagaimana cara mengobatinya? Wu Yun hanya mengobati luka pedang di perut Mu Zero, namun luka luarnya bisa disembuhkan, namun luka pada dantiannya sulit untuk diobati. Pada saat ini, Mu Zero semakin lemah, wajahnya pucat, dan meskipun napasnya masih sama, napasnya semakin lemah. Wu Yun menembakkan aliran energi spiritual untuk menyegel dantian Mu Zero yang rusak, mencegah energi spiritual eksternal menstimulasinya lebih lanjut. Wajah Wu Yun terlihat jelek, ada catatan terkait tentang Taisang Martial God Jue, metode pengobatan dantian yang rusak. Obat mujarab tingkat ketiga terbaik, obat mujarab yang melindungi denyut nadi dan spiritual. Namun Wu Yun menelusuri seluruh bab alkimia di Sekte Fei Yun dan tidak dapat menemukan resep obat mujarab yang melindungi denyut nadi dan memelihara spiritual. Dapat dilihat bahwa meskipun ini hanya ramuan tingkat ketiga, ini mungkin sangat berharga. Pada saat ini, satu-satunya pikiran Wu Yun adalah segera pergi ke kota dan mencari Li Yanran, dan bertanya padanya tentang resep pil pelindung denyut nadi dan nutrisi spiritual. Adapun harta karun di Menara Iblis 9 lantai ini, tidak peduli betapa berharganya mereka tidak pernah sebanding dengan nyawa manusia. Selain itu, Mu Zero masih terluka karena melindunginya. Faktanya, meskipun Mu Zero tidak melangkah maju, pedang panjang Wei Yuhao mungkin tidak akan mampu melukai Wu Yun, dan paling banyak akan merusak armor spiritualnya. Kenapa kamu begitu bodoh? Bagi Mu Zero, Wu Yun tidak memiliki perasaan lain yang tidak perlu, hanya karena rasa bersalah. Setelah tubuhnya pulih, luka Mu Zero juga diperiksa dengan jelas, dan dia harus segera pergi. Saat dia menggendong Mu Zero di punggungnya, dia tiba-tiba merasakan gelombang energi spiritual yang dahsyat datang dari belakang. Energi spiritual kuno dan agung ini dengan cepat menyelimuti seluruh ruangan batu. Wu Yun penasaran dan menoleh ke belakang, tapi tidak menemukan apapun. Dia membuka mata iblis Dongyu, tapi tertegun. Di dalam ruang batu, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul, dan energi spiritual agung ini terpancar dari lelaki tua ini. Siapa kamu? Wu Yun bertanya. Bisakah kamu melihatku? Kamu pasti sudah menguasai teknik mata iblis gua yang aku tinggalkan di bawah sungai roh iblis. Aku ingin tahu apakah kamu adalah keturunan dari sekte penjinak binatang milikku. Wu Yun tertegun dan berpikir, ternyata dia adalah nenek moyang dari sekte penjinak binatang. Mendengarkan nadanya, mata iblis juga seharusnya menjadi sesuatu yang dia tinggalkan di dalam gua di dasar sungai. Dia seharusnya dibawa keluar dari gua dan menghadapi bahaya di dasar sungai, jadi dia meninggalkannya di sana, tapi kebetulan Wu Yun masih menabraknya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan anggota dari sekte pengendali binatang. Sekte pengendali binatang Anda sekarang. Wu Yun menceritakan segala sesuatu tentang sekte penjinak binatang dalam satu tarikan napas. Orang tua itu langsung marah dan mengertakkan gigi, menyesali keturunannya yang telah jatuh sejauh ini. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah bayangan yang tertinggal ketika dia muncul, tidak bisa meninggalkan tempat ini. Kemudian, Wu Yun mengetahui tentang asal mula Menara Iblis 9 lantai dan lokasi beberapa harta karun. Ada juga masalah yang sangat kritis. Artinya, Menara Iblis 9 lantai hanya akan muncul setiap 2 tahun sekali,
dan masih ada 1 tahun tersisa sebelum dibuka. Kali ini dibuka paksa dengan teknik pengorbanan darah, dan tidak bisa bertahan lama. Akan segera ditutup. Wu Yun harus segera pergi. Setelah pintu keluar ditutup, bagian dalamnya akan sepenuhnya menjadi ruang tertutup, dan semua orang yang tidak keluar akan disegel. Dan Wu Yun juga mendapat kabar yang sangat menggiurkan darinya. Setiap lantai menara iblis berlantai 9 berisi pecahan menara indah bintang 9. Setelah dikumpulkan, bisa menjadi menara indah bintang 9 yang lengkap. Tingkatan senjata dibagi menjadi putih, misterius, spiritual, bumi, surga, dewa, dan suci. Menara indah bintang 9 ini adalah senjata tambahan tingkat surga, yang dapat melipat gandakan kekuatan seseorang beberapa kali dalam pertempuran dan bahkan lebih kuat daripada bayangan dewa bela diri Wu Yun. Bab 143 pergi. Menara indah bintang 9, ini hal yang bagus. Wu Yun menggumamkan sesuatu dengan suara rendah, melihat sosok lelaki tua itu yang perlahan memudar, berbalik dan meninggalkan ruangan batu. Saat kritis sekarang adalah membawa Mu Zirou ke kota dan untuk menemukan pil pelindung denyut nadi dan nutrisi spiritual untuk menyembuhkan luka-lukanya, jika tidak, nyawanya mungkin dalam bahaya. Sedangkan untuk menara indah bintang 9, serta keberadaan pecahan giok tulang dewa binatang yang saya rasakan sebelumnya, saya akan menunggu hingga menara iblis lantai 9 resmi dibuka dalam setahun sebelum mencarinya. Terlebih lagi, meskipun nyawa Mu Zirou tidak dalam bahaya, dia tetap harus keluar. Nenek moyang dari sekte penguasa binatang baru saja mengingatkannya dengan jelas bahwa kali ini dibuka dengan paksa, dan menara iblis 9 lantai akan segera ditutup. Sekali ditutup, dia pasti akan mati. Faktanya, jika Anda ingin menyelamatkan Mu Zirou, ada cara lain, yaitu kembali ke Sekte Fei Yun. Tetua Agung dari Sekte Fei Yun juga seorang alkemis tingkat 5, dan dia harus mampu menyempurnakan yang terbaik. Ramuan tingkat ketiga, ramuan yang melindungi denyut nadi dan memberi nutrisi spiritual. Tapi Wu Yun berspekulasi bahwa selama dia muncul di Sekte Fei Yun saat ini, dia mungkin akan segera diburu. Kemudian Wei Yuhao dan Yu Wenli berkolusi. Ketika saatnya tiba, mereka akan berbicara omong kosong, mengatakan bahwa mereka telah mengkhianati sekte tersebut dan bergabung dengan sekte penjinak binatang, dan akan menyalahkan diri mereka sendiri atas luka yang dialami Mu Zirou. Saya khawatir ini akan sulit untuk menjelaskan. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa dia memiliki keterampilan rahasia yang hilang dari sekte pengendalian binatang, teknik pengendalian binatang jiwa ilahi, dan begitu banyak orang yang hadir mengetahuinya. Jika saatnya tiba, orang-orang ini pasti akan mabuk dan mempertanyakan diri mereka sendiri dari Fei Yun Sekte. Pada saat itu, ditambah dengan kesaksian Li Jianwu yang dibumbui, tidak peduli betapa salahnya itu akan menjadi kenyataan. Wu Yun tidak peduli untuk berbuat salah pada dirinya sendiri. Dia takut masalah ini akan tertunda dan penyelamatan Mu Zirou akan tertunda. Jadi untuk saat ini, pergi ke kota dan untuk mencari Li Yanran adalah pilihan terbaik. Membawa Mu Zirou di punggungnya, Wu Yun dengan cepat meninggalkan ruangan batu dan terbang keluar dari lorong. Di ruang terbuka di luar lorong, Yu Chengfeng dan sekelompok murid sekte penjinak binatang masih menunggu di sini, sementara kelompok 3 orang itu masih mencari keberadaan Wu Yun di setiap lorong. Wu Yun datang ke pintu masuk lorong dan berhenti ketika dia melihat kehadiran Yu Chengfeng dan yang lainnya. Dia tidak boleh membiarkan Yu Chengfeng menemukannya saat ini, jika tidak, dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Setelah beberapa saat, Yu Chengfeng terlihat memerintahkan beberapa murid sekte Beast Mastering di belakangnya, kalian, cari secara terpisah. Kami tidak punya banyak waktu. Jika Anda tidak dapat menemukannya, keluarlah dulu. Wanita Miao Jiang berkata, berapa lama sampai menara iblis ditutup? Yu Chengfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, itu akan segera terjadi. Mari kita coba lagi. Jika kita tidak dapat menemukannya, biarkan dia mengubur tubuhnya di sini selamanya.
Setelah menara iblis 9 lantai disegel, dia pasti akan mati. Jelas, semua orang di sekte penjinak binatang tahu bahwa menara iblis 9 lantai akan segera ditutup. Murid-murid sekte penjinak binatang ini juga menghitung waktu. Mereka tahu bahwa tidak ada banyak waktu dan tidak ingin mencari di samping jalan raya, kalau tersesat pasti mati. Tapi pemimpin sekte muda itu tidak berani melanggar perintah, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi ke sana. Melihat seseorang datang, Wu Yun buru-buru menyembunyikan sosoknya. Untungnya, murid dari sekte penjinak binatang memilih jalan lain dan tidak datang ke jalan Wu Yun. Pada saat ini, hanya Yu Chengfeng dan gadis Miao yang tersisa di ruang terbuka. Wu Yun mengerutkan kening dan merenungkan apakah dia harus menerobos dengan paksa. Namun, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia masih memilih untuk menanggungnya untuk saat ini. Sekarang dia membawa Mu Zirou, yang terluka parah, dia benar-benar tidak bisa. Tidak akan ada kecelakaan lagi. Sekitar setengah jam kemudian, tiba-tiba, seluruh ruangan batu mulai berguncang sedikit, namun guncangan tersebut sepertinya bukan disebabkan dari dalam, melainkan sepertinya disebabkan dari luar. Apa yang terjadi? Wu Yun mengerutkan kening dan berbisik. Di ruang terbuka, Yu Chengfeng dan wanita Miao Jiang saling memandang, sedikit kepanikan muncul di mata mereka, dan Yu Chengfeng berkata, "Ups, ini lebih cepat dari yang saya kira. Ayo pergi. Menara iblis 9 lantai akan setengah jalan. Tutup setelah jam kerja." Begitu dia selesai berbicara, dia dan wanita Miao Jiang berbalik dan melarikan diri, terlepas dari apakah murid dari sekte penjinak binatang yang telah dikirim telah kembali. Melihat ini, Wu Yun menunggu sampai mereka jauh dan kemudian berlari keluar dengan Mu Zirou di punggungnya. Tanah berguncang saat ini, dan semua orang di persimpangan tercengang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa yang tidak tersesat keluar dari pinggir jalan dan bergegas kembali ke ruang terbuka di luar. Beberapa orang yang tersesat juga sangat ketakutan saat ini, namun semakin ketakutan mereka, semakin sedikit mereka bisa menemukan jalan keluar. Di luar ruang terbuka, jumlah orang yang keluar dengan selamat dari jalan cabang telah menyusut dari sebelumnya ratusan menjadi kurang dari 100, dan sebagian besar dari mereka tersesat di ribuan jalan cabang. Sementara semua orang bertanya-tanya tentang alasan gemetarnya bumi, mereka melihat beberapa murid sekte penjinak binatang berlari keluar dari cabang dengan panik. Tadinya ada belasan orang lebih, tapi sekarang hanya 2 atau 3 orang yang keluar, sepertinya sisanya tersesat di pinggir jalan. Seseorang menangkap murid sekte pengendali binatang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Murid dari sekte penjinak binatang menolak untuk mengatakan apapun pada awalnya, tetapi ketika dia melihat bahwa tuan muda sekte mereka telah meninggalkan mereka dan dibiarkan sendirian, pertahanannya langsung runtuh. Dia berkata dengan panik, "Ayo, ayo, cepat. Kali ini kita memaksa pembukaan menara iblis berlantai 9. Mulai dari gemetar bumi, pintu keluar akan ditutup dalam waktu setengah jam. Setelah ditutup, semua orang akan mati." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang langsung ketakutan. Dia tidak lagi peduli dengan harta karun di menara iblis dan keberadaan Wu Yun. Saat ini, hidup itu penting. Semua orang melarikan diri menuju pintu keluar di luar. Yu Chengfeng dan wanita Miao Jiang berada di depan, diikuti oleh Wu Yun, Wei Yuhao dan Yu Wenli seharusnya sudah lama pergi setelah mereka terluka. Di belakang mereka ada rakyat jelata. Meskipun ada beberapa yang kuat, mereka benar-benar kacau saat ini. Di beberapa tempat yang jalannya lebih sempit, banyak yang lebih lemah terinjak-injak sampai mati. Sepanjang jalan, Wu Yun mengandalkan ingatannya untuk segera menemukan jalan keluar eksternal. Saat ini bumi berguncang semakin hebat. Di pintu keluar, batu-batu besar mulai runtuh. Wu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh tanah mulai tenggelam, dan bagian atasnya mulai runtuh. Tidak, menara iblis 9 lantai mulai tenggelam. Ekspresi Wu Yun berubah, tapi untungnya dia sudah sampai di pintu keluar,
dan samar-samar dia bisa melihat cahaya datang dari pintu keluar di depannya. Dia melompat keluar dari pintu keluar. Gunung hijau dan air hijau mulai terlihat, dan akhirnya kembali ke lembah yang runtuh sebelum memasuki menara iblis 9 lantai, tetapi tebing di sekitarnya masih ada. Hanya saja tebing saat ini berangsur-angsur tenggelam seiring tenggelamnya menara iblis berlantai 9. Saya khawatir tidak akan lama lagi tanah dalam jarak 100 mil dari area ini akan tenggelam seluruhnya ke dalam tanah. Di luar, Yu Chengfeng dan yang lainnya yang pergi lebih dulu sudah pergi. Wu Yun terbang menjauh dari tanah yang tenggelam dan terbang menuju kota dan tak lama setelah Wu Yun keluar, 50 atau 60 orang lainnya terbang keluar dari pintu keluar yang semakin sempit. Selain mereka, ratusan orang di belakang mungkin akan dikuburkan di sini selamanya. Mereka merindukan harta karun di menara iblis berlantai 9, dan sekarang bukanlah hal yang buruk untuk bisa tidur bersama dengan seluruh menara iblis. Sekte Fei Yun, Yuan Li, Wei Yuhao dan Li Jianwu kembali ke Sekte Fei Yun bersama. Ketiga orang itu terluka parah, seperti yang diperkirakan Wu Yun. Mereka bingung antara benar dan salah dan menyalahkan Wu Yun. Mereka juga mengatakan bahwa Wu Yun telah memalsukan kematiannya untuk bersiap mengkhianati sekte tersebut. Sekarang, dia telah mengkhianati Sekte Fei Yun, bergabung dengan Sekte Penjinak Binatang, dan membunuh Mu Zirou. Bab 144, Pil Pelindung Nadi dan Pemelihara Jiwa. Orang-orang dari Sekte Fei Yun tidak mempercayainya pada awalnya, tetapi dalam waktu kurang dari sehari, banyak orang mulai datang ke Sekte Fei Yun untuk meminta penjelasan dan meminta Sekte Fei Yun untuk menyerahkan Wu Yun. Mereka secara mengejutkan bersatu, bersikeras bahwa Wu Yun telah mengkhianati iblis dan membunuh banyak murid mereka, dan tidak menyebutkan hal lain. Langkah ini tidak lebih dari upaya untuk membawa pergi Wu Yun dan kemudian memaksa Wu Yun untuk menyerahkan hartanya. Untungnya, Wu Yun berhati-hati dan tidak kembali ke Sekte Fei Yun, jika tidak, dia mungkin terjebak di dalamnya sekarang dan tidak dapat melepaskan diri. Namun, justru karena tindakan Wu Yun, semua orang di Sekte Fei Yun yang awalnya mendukung keyakinannya membelot, bahkan pemimpin sekte dan beberapa tetua senior semua mempercayai kebohongan ini. Mereka berpikir karena Wu Yun belum mati, mengapa dia tidak kembali ke sekte dan mengapa dia memalsukan kematiannya lagi. Tapi sekarang begitu banyak orang datang untuk meminta pertanggungjawabannya, mengapa dia tidak keluar untuk menjelaskannya. Sebaliknya, dia malah menghilang. Pada hari itu, pemimpin Sekte Fei Yun dengan enggan mengumumkan bahwa Wu Yun akan dikeluarkan dari sekte tersebut, dan semua murid Sekte Fei Yun akan dibunuh tanpa ampun begitu mereka bertemu Wu Yun. Plakat yang ditambahkan Wu Yun ke aula leluhurnya juga merupakan yang pertama dibakar. Para tetua Paviliun Ziyun, Paviliun Zhangwu, dan Paviliun Alkimia juga menggelengkan kepala dan menghela nafas, mengapa orang berbakat seperti itu bisa jatuh ke jalan iblis. Terutama sesepuh Paviliun Ziyun, Mu Zirou adalah murid nomor 1 Paviliun Ziyun. Kematian Mu Zirou setara dengan pukulan telak bagi Paviliun Ziyun. Setelah 10 tahun pelatihan, ia hancur dalam 1 hari. Kebencian penatua Paviliun Ziyun terhadap Wu Yun adalah yang terdalam. Pada saat yang sama, seluruh sekte luar juga mengetahui hal ini. Semua pengagum Wu Yun sebelumnya menutupi wajah mereka dan menangis dengan sedihnya, meratapi mengapa idola mereka tiba-tiba berubah begitu drastis. Hanya Fatih, Li Dao dan Du Feixue yang sangat yakin bahwa Wu Yun bukanlah orang seperti itu dan pasti ada kesalahpahaman. Mereka benar-benar ingin pergi ke Wu Yun untuk menanyakan segalanya, tetapi sekarang Wu Yun hilang. Mereka bertiga memutuskan untuk meninggalkan sekte setelah berdiskusi dan memulai jalan untuk menemukan Wu Yun dan menemukan kebenaran, bersumpah untuk mencari keadilan bagi Wu Yun. Di seluruh sekte Fei Yun, selain ketiganya, satu-satunya yang masih percaya pada Wu Yun adalah Ouyang Yu dari sekte dalam. Dia tahu paling banyak tentang kematian yang ditangguhkan Wu Yun sebelumnya. Jika dia maju ke depan, dia mungkin bisa menjelaskan sesuatu,
tetapi saat ini dia sedang dalam pengasingan, dan dia tidak tahu kapan dia akan keluar. Sekte Feiyun, belakang gunung, rumah jerami. Orang tua berambut putih yang melindungi klan memiliki pupil yang dalam dan menatap ke kejauhan pegunungan. Untuk orang seperti dia bisa melihat esensi seseorang hanya dengan sekali pandang, apakah dia baik atau buruk dalam sekejap. Dia bisa melihat bahwa Wu Yun bukanlah penjahat yang tidak tahu berterima kasih, tapi dialah satu-satunya yang bisa menyelesaikan lika-likunya. Jalan menuju kejeniusan selalu penuh duri dan kesulitan. Sekte Penjinak Binatang. Master dari Sekte Pengendali Binatang juga sangat terkejut setelah mendengar jawaban Yu Chengfeng. Dia tidak menyangka bahwa Sekte Feiyun akan memiliki karakter seperti itu. Dia dipersenjatai dengan senjata ilahi dan benar-benar bisa menguasai seni rahasia sekte yang telah lama hilang. Mengendalikan binatang dengan jiwa. Dia segera memerintahkan bahwa setiap kali dia bertemu Wu Yun di masa depan, dia harus ditangkap hidup-hidup dengan cara apapun dari Sekte Penjinak Binatang. Kota Dan. Beberapa hari kemudian, Wu Yun akhirnya tiba di Kota Dan. Dalam perjalanannya, ia juga mendengar beberapa rumor. Dikabarkan bahwa Sekte Feiyun telah memberikan perintah bahwa siapapun yang melihat Wu Yun akan dibunuh tanpa ampun. Namun bagaimanapun juga, kekuatan Sekte Feiyun hanya bisa dikatakan sebagai sekte berukuran sedang di benua selatan, dan cakupannya tidak begitu luas. Jika menyangkut kota Dan, Sekte Feiyun tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Sekte Feiyun dan Sekte Penjinak Binatang keduanya adalah sekte berukuran sedang di selatan. Jaraknya puluhan ribu mil dari kota Dan di tengahnya, dan tangan mereka tidak dapat menjangkau sejauh itu. Apalagi di seluruh benua selatan, selain sekte-sekte berukuran sedang seperti Sekte Feiyun, terdapat beberapa sekte besar yang masing-masing menempati bagian tenggara, barat laut, dan barat benua selatan. Sekte Feiyun tidak berani melintasi perbatasan begitu saja. Di Akademi Danceng, Wu Yun memegang medali alkemis tingkat pertama yang dikeluarkan oleh Akademi Danceng yang disertifikasi oleh Akademi Danceng, dengan cepat datang ke kamar Li Yanran dengan Mu Shirou di punggungnya. Li Yanran tidak ada di sini, Bai Ling sedang berdandan di ambang jendela. Melihat Wu Yun datang, dia dengan bersemangat melemparkan dirinya ke arah Wu Yun. Kakak Wu Yun, kenapa kamu ada di sini? Hah? Ada apa dengan saudari ini? Melihat Mu Shirou yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, Bai Ling bertanya. Wu Yun memberikan penjelasan umum, menghilangkan banyak detail, lalu menanyakan Bai Ling tentang keberadaan Li Yanran. Bai Ling berkata, saudari Li Yanran telah pergi ke kelas, bagaimana kalau aku meneleponnya sekarang? Saat ini, sebuah suara terdengar di luar pintu. Bai Ling, kamu menyuruhku melakukan apa? Siapa di sini? Kamu, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu bilang kamu akan kembali setelah 1 tahun? Li Yanran sedikit terkejut, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Tiba-tiba, ekspresi Li Yanran berubah, dan dia menunjuk ke arah Mu Shirou di tempat tidur dan berkata, siapa dia? Bagaimana kamu menyakiti seorang gadis kecil? Dia sangat cantik. Apakah kamu pikir kamu akan mati jika kamu tidak menyakitinya? Gadis kecil. Ah, dasar mesum. Dia tidak lari, dia cemburu lagi. Wu Yun mengerutkan kening dan menjelaskan masalah Mu Shirou lagi. Kemudian Li Yanran melembutkan raut wajahnya dan berkata, apakah ini benar? Bukankah ini keluarga yang kamu rugikan? Wu Yun tersenyum canggung, menggaruk kepalanya dan berkata, Guru Li, kamu tidak jatuh cinta padaku, kan? Mengapa kamu begitu bersemangat setiap kali ada wanita di sampingku? Wajah cantik Li Yanran memerah dan dia berkata, siapa yang mencintaimu? Berhenti bicara omong kosong dan keluar dari sini. Bisakah kamu menyelamatkanku? Begitu dia menyebutkan untuk menyelamatkan orang, wajah Wu Yun segera menjadi serius dan dia menyingkir untuk membiarkan Li Yanran memeriksanya. Setelah pemeriksaan, Li Yanran juga sampai pada kesimpulan yang sama dengan Wu Yun.
Energi pedang menembus dantiannya dan merusak dantiannya. Untungnya, Wu Yun menggunakan energi spiritual untuk melindungi dantiannya, jadi dia tidak akan mati, tetapi sudah tertunda. Setelah sekian lama, ramuan pelindung denyut nadi dan nutrisi spiritual harus disempurnakan dalam waktu 3 hari, jika tidak, nyawanya mungkin dalam bahaya. Pil pelindung denyut nadi dan nutrisi spiritual ini hanyalah pil tingkat ketiga. Sebagai alkemis tingkat 5, Anda seharusnya baik-baik saja. Wu Yun bertanya dengan cepat. Saat ini, dia hanya bisa meminta bantuan Li Yanran. Jika dia harus menunggu sampai dia menjadi alkemis tingkat ketiga, Mu Shirou pasti tidak akan bisa menunggu sampai saat itu. Li Yanran mengangguk dan berkata, tidak ada masalah dalam memurnikannya, tetapi ramuan pelindung denyut nadi dan spiritual ini juga sangat langka di antara ramuan tingkat ketiga. Kelangkaannya tidak terletak pada ramuan itu sendiri, tetapi pada bahan yang dibutuhkan. Bahan obat apa yang dibutuhkan? Saya dapat mencarikan sisa bahannya untuk Anda, tetapi ada 2 jenis yang harus Anda temukan sendiri. 2 yang mana? Bunga Yuanling dan inti roh binatang iblis alam bela diri duniawi. Wu Yun langsung tercengang, kedua hal ini tidak terlalu sulit. Bunga Yuanling ini adalah ramuan kelas menengah, dan di mana saya dapat menemukan inti roh Warcraft alam bela diri duniawi ini. Sekalipun ada, mungkin harganya sangat mahal, dan seringkali mahal tetapi tidak dapat dipasarkan. Bukan berarti dan Cengcol Lege tidak memiliki kedua hal tersebut, hanya saja jika sudah mencapai level obat mujarab, jika para dosen perguruan tinggi ingin menggunakannya harus mengajukan permohonan dan kemudian mendapat persetujuan dari pihak perguruan tinggi. Dan inti roh dari binatang ajaib alam bela diri bumi sama sekali tidak kalah dengan obat mujarab. Mu Shirou bukan murid akademi, jadi permohonannya akan disetujui atau tidak masih belum dibahas. Manajemen senior akademi harus melalui serangkaian prosedur seperti ujian, sertifikasi, DEL. Terlewati, mungkin tidak tersedia dalam waktu 3 hari. Itu sebabnya Li Yanran meminta Wu Yun menemukannya sendiri. Pasukan dibagi menjadi 2 kelompok, Li Yanran pergi untuk menyiapkan beberapa materi tingkat rendah, dan Wu Yun menyiapkan kedua materi ini sendiri. Semakin lama penundaannya, Mu Shirou akan semakin berbahaya, jadi Wu Yun segera meninggalkan Akademi Danceng. Setelah pergi, Wu Yun menuju ke keluarga Qin. Keluarga seperti mereka seharusnya memiliki harta karun berupa ramuan. Bab 145 kembali ke klan. Wu Yun enggan pergi ke keluarga Qin. Dia berhutang budi yang sulit dibayar. Jika bukan karena bahaya Mu Shirou, Wu Yun tidak akan melakukan ini. Melihat kedatangan Wu Yun, seluruh anggota keluarga Qin memberi hormat dan memanggil ketiga kepala keluarga. Qin Hai dan Qin Qi juga sangat senang. Hanya Qin Huaiyue yang buru-buru melarikan diri kembali ke kamar dengan pintu tertutup rapat. Dia tidak ingin dipaksa oleh ayahnya untuk memanggil pria yang lebih muda dari dirinya sebagai paman ketiga lagi. Wu Yun tidak menunjukkan kesopanan dan melakukan panggilan pertama untuk menyatakan niatnya. Setelah mendengar permintaan Wu Yun, Qin Hai juga mengerutkan kening dan berkata, saudara ketiga, 2 hal yang kamu inginkan itu luar biasa. Mereka bahkan digunakan saat memurnikan ramuan tingkat kelima. Saya tidak tahu. Wu Yun menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan menceritakan luka Mu Shirou. Qin Hai tertawa keras dan berkata, begitu, tidak masalah. Aku akan memerintahkan pelayanku untuk mengambilkannya untukmu, tapi... Wu Yun mengerutkan kening dan berkata, Tuan Qin, jangan khawatir, Anda membantu saya kali ini. Jika Wu Yun diperlukan di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik selama itu tidak melanggar keadilan surga dan bumi. Qin Hai mengangguk berulang kali dan berkata, hei, apa yang dikatakan saudara ketiga tidak jelas, tetapi fakta bahwa saudara ketiga mengatakan ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa saya, Qin Hai, tidak melakukan kesalahan. Wu Yun tersenyum, meskipun bantuan dari keluarga Qin ini tidak besar, itu sudah belum diputuskan.
Setelah mendapatkan bunga Yuanling dan inti spiritual alam bela diri bumi, Wu Yun bergegas kembali ke kediaman Li Yanran. Dan Li Yanran sudah menyiapkan materi lainnya dan tinggal menunggu Wu Yun kembali. Mengetahui hubungan Wu Yun dan keluarga Qin, tidak mengherankan jika Wu Yun bisa mendapatkan kedua materi tersebut dalam waktu sesingkat itu. Meskipun Li Yanran adalah alkemis tingkat 5, dia masih membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk menyempurnakan pil pelindung denyut nadi dan nutrisi spiritual ini. Hanya karena pil pelindung denyut nadi dan nutrisi spiritual ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dimurnikan, jika tidak maka bahan berharga tersebut tidak diperlukan. Hampir 2 jam kemudian, pil pelindung denyut nadi dan nutrisi spiritual berkualitas tinggi muncul di tangan Li Yanran. Wu Yun mengambil ramuan itu dan memberikannya kepada Mu Zirou untuk ditelan. Kemudian gunakan energi spiritual untuk membantunya mengaktifkan efek pengobatan. Sekitar setengah jam kemudian, Mu Zirou perlahan terbangun. Meski masih lemah, dia baik-baik saja. Setelah ketiga wanita itu saling memperkenalkan, Wu Yun menceritakan semua yang terjadi pada Mu Zirou. Mu Zirou mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak menyangka kedua sampah ini akan muncul di sekte Fei Yun kita. Tidak ada gunanya saya menyebut mereka kakak laki-laki. Ayo kembali ke sekte sekarang untuk mengungkap kebohongan mereka. Wu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus pulih dari lukamu terlebih dahulu, dan kemudian kembali ke sekte bersama-sama ketika tingkat kultivasimu pulih. Sekarang mereka telah memanfaatkannya, dan banyak orang juga menjebakku ke dalam ketidakadilan secara berurutan untuk mendapatkan apa yang saya miliki, dan mereka kembali dengan membabi buta. Anda tidak akan percaya. Mu Zirou mengangguk pelan. Yi tinggal di Dan Cheng Chou Lege selama 5 hari. 5 hari kemudian, Mu Zirou telah kembali ke kondisi puncak, baik secara fisik maupun kultivasi. Sudah waktunya untuk menemui mereka sebentar. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Li Yanran dan Bai Ling, Wu Yun membawa Mu Zirou dalam perjalanan kembali ke klan. Sebelum berangkat, Bai Ling masih enggan untuk pergi. Wu Yun menyuruh Li Yanran untuk memperhatikan tubuh Bai Ling dengan cermat dan jangan biarkan dia mendapat serangan balasan lagi. Beberapa hari kemudian, Wu Yun dan Mu Zirou muncul di kaki gunung Sekte Fei Yun. Sekte Fei Yun hari ini tampaknya sedikit berbeda, tanpa suasana malas yang biasa dalam mengolah makhluk abadi. Sebagian besar murid bersiap-siap dan keluar masuk dengan ekspresi serius. Begitu sekelompok orang ini melihat Wu Yun dan Mu Zirou, mereka terkejut pada awalnya, dan kemudian segera berdiri dalam formasi. Mereka saling berhadapan dengan pedang panjang dan mengepung Wu Yun, tetapi mereka tidak berani melangkah maju. Sesaat. Ini semua adalah murid luar dari Sekte Fei Yun. Mereka awalnya sangat mengagumi Wu Yun, tetapi pemimpin sekte telah berbicara dan Wu Yun telah mengkhianati sekte tersebut. Siapapun yang melihat Wu Yun akan dibunuh tanpa ampun. Wu Yun sudah mengetahui hasil ini, tetapi murid luar ini belum bisa menjebak mereka. Dia melihat ke arah Mu Zirou dan berkata, ayo pergi ke gerbang dalam. Keduanya melompat dan terbang ke pintu dalam. Sekelompok besar murid luar mengejarnya, berteriak, berhenti, seseorang datang, kami telah menemukan pengkhianat Wu Yun. Berita ini dengan cepat membuat khawatir sekte dalam. Mengetahui bahwa Wu Yun sedang menuju ke sekte dalam, semua murid sekte dalam, selama mereka tidak lagi mundur, semuanya siap untuk bersiap. Para tetua dari 3 paviliun, termasuk pemimpin sekte, datang sendiri. Untuk bisa menggunakan adegan sebesar itu untuk menyambut Wu Yun, yang disebut pengkhianat, tampaknya mereka masih cukup menghargai Wu Yun. Namun setelah mendengar kabar kembalinya Wu Yun, sebagian besar yang lain marah, hanya 2 orang yang ketakutan mungkin adalah Wei Yuhao dan Yuan Li. Mereka tidak percaya bahwa Fei Yun Zongji berani kembali ke klan secara terang-terangan meskipun dia telah mengeluarkan perintah pembunuhan. Bukankah ini mencari kematian? Begitu kebohongan mereka terungkap, mungkin tidak akan ada tempat bagi mereka di Sekte Fei Yun.
Dan mereka telah membuat keputusan untuk membunuh Wu Yunfan begitu dia muncul. Semua murid dalam berada dalam formasi penuh, menunggu Wu Yun muncul. Wu Yun tidak mengelak, dan mendarat pertama kali di tengah kerumunan. Awalnya, semua murid dalam siap menyerang Wu Yun, tetapi ketika mereka melihat Mu Zirou di samping Wu Yun, mereka langsung terdiam. Apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang kakak seniormu sudah meninggal? Kenapa dia muncul di samping Wu Yun lagi? Bukankah kamu mengatakan bahwa Wu Yun membunuhnya? Mengapa sepertinya mereka memiliki hubungan yang baik? Pintu luar dipenuhi dengan segala macam obrolan. Para tetua juga tertegun beberapa saat, bertanya-tanya mengapa Mu Zirou tidak mati, mungkinkah Yuan Li dan yang lainnya berbohong. Tetapi jika mereka berbohong, mengapa begitu banyak kekuatan datang ke Sekte Fei Yun pada saat yang sama meminta kami menyerahkan pengkhianat Wu Yun? Apa yang terjadi? Hal yang paling membahagiakan melihat Mu Zirou adalah penatua Fei dari Paviliun Ziyun. Setelah 10 tahun pelatihan, dia seperti anak perempuan. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat ketika dia kembali dari kematian? Tapi saat dia hendak melangkah maju untuk bertanya, dia mendengar Yuan Li dan Wei Yuhao mengaum pada saat yang sama, "Pengkhianat Wu Yun, kamu harus menerima nasibmu." Mereka menggunakan gerakan membunuh mereka yang paling kuat, bersiap untuk membungkam Wu Yun sepenuhnya sebelum dia membuka mulutnya. Hanya orang mati yang paling aman, dan sekarang Mu Zirou telah bangun dan kembali. Jika Wu Yun tidak terbunuh, situasinya akan segera berbalik melawan mereka, dan semua ujung tombak akan diarahkan pada mereka berdua. Apakah kamu ingin membunuh seseorang dan membungkam mereka? Wu Yun mencibir. Wu Yun, hati-hati. Mu Zirou juga memasang wajah dingin dan melangkah maju untuk menyambutnya, menghalangi Wei Yuhao untuk Wu Yun. Yuan Li bekerja keras untuk itu, dan budidayanya di alam bela diri bumi tingkat kedua sudah cukup untuk menghancurkan Wu Yun, yang saat ini berada di alam Zhenwu tingkat barat, dalam setiap aspek. Wu Yun bergerak untuk melawan, memblokir pedang panjang di tangan Yuan Lai, namun tidak bisa menghentikan aura ganas dan kejam Yuan Lai. Aura alam bela diri duniawi melampaui apa yang bisa dia lawan tanpa melepaskan roh bela diri. Seluruh orang terpaksa mundur terus-menerus, dan kakinya meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Aura yang kaya di tubuh Yuan Li langsung menerobos aura pelindung Wu Yun dan menyerbu tubuhnya. Siapapun yang diserang oleh aura Yuan Li dan berada di alam bela diri bumi, organ dalamnya akan hancur dan Wu Yun pasti akan mati. Yuan Li memasang ekspresi menyeramkan di wajahnya, merendahkan suaranya, dan berkata, "Pergilah ke neraka. Jika kamu mati, tidak akan ada yang tahu kebenarannya." Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.